Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI memberi cap haram pada transaksi short selling di Bursa Efek Indonesia. Padahal aturan terkait short selling akan diluncurkan sebentar lagi, yakni pada semester 2 2024. Kok bisa? Kita akan bahas lengkapnya dalam Dear Investor Saham, MUI haramkan short selling. Ya, short selling ini apa sebetulnya? Short selling ini adalah transaksi jual beli saham oleh investor yang belum memiliki saham tersebut. Ini adalah strategi perdagangan saham yang dilakukan dengan berspekulasi pada penurunan harga saham. Untuk itu, strategi short selling biasanya digunakan oleh investor yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi dan tidak disarankan ke trader atau investor pemula. Poin penting dari strategi ini adalah kemampuan membaca pergerakan saham dan memperkirakan kapan harga akan turun. Strategi short selling ini biasanya juga dinilai sebagai strategi investasi dengan risiko yang tinggi karena harapan investor dari peminjam saham dari sekuritas adalah saham tersebut akan mengalami penurunan saat harga jual sudah dijual. Saat harga ini sudah dijual begitu maksudnya. Nah, sehingga dia bisa membelinya kembali dan mengembalikannya ke perusahaan sekuritas. Nah, selisih harga jual beli inilah yang memberikan profit ke pihak investor. Mudahnya karakteristik dari short selling ini sangat spekulatif dan juga berpotensi memberikan tekanan jual tambahan ketika suatu saham dalam tren penurunan. Berbeda dengan transaksi margin trading, nasabah memiliki kapasitas untuk bertransaksi saham lebih besar dari modal yang dimiliki. Karena perbedaan yang tersebut itulah, maka BI memberlakukan perizinan terpisah bagi kedua transaksi saham tadi. Dan saat ini terdapat 93 anggota dari bursa yang termasuk atau tercatat di situs web bursa ini untuk transaksi short sell. Namun diketahui saat ini belum ada AB yang memiliki izin short sell. Lantas kapan BI akan menerapkan kebijakan kontroversial short selling ini? Dinyatakan bahwa implementasi terkait dengan short selling ditargetkan akan dilaksanakan paling lambat Oktober 2024. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Ya, lantas bagaimana contoh dari penerapan short selling? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, trader A sebagai contoh ini meminjam 1.000 saham dari emiten X dari sebuah sekuritas dengan harga sahamnya ini 5.000 per lembar saham atau total harganya adalah 5 juta rupiah. Nah, trader tersebut meminjam dengan sejumlah penghitungan dan spekulasi yakni saham X ini akan turun 20%. Yang menjadikannya harganya ini adalah Rp4.000 per lembar saham. Nah, setelah mendapatkan 1.000 saham emiten X senilai Rp5.000 per lembar tadi, trader tersebut kemudian langsung menjual saham tersebut dengan nilai 5 juta rupiah. Nah, trader tersebut tentu saja masih memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan saham kepada sekuritas yang dipinjam. Nah, ternyata sesuai spekulasi, saham emiten X ini akhirnya memang turun nih menjadi Rp4.000 per lembar saham. Dan maka totalnya ini jadi 4 juta rupiah begitu. Nah, ternyata maka secara total ini saham dan juga nilai yang dibayar lebih murah sehingga ada keuntungan dari transaksi short selling. Nah, hitungan keuntungan tersebut adalah sebagai berikut. Maka total harga jual saham perhitungannya dikurangi dengan harga beli saham ketika turun 20%. Maka 5 juta rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah, maka hasilnya adalah selisihnya ini adalah 1 juta rupiah. Nah, jadi ini trader untung karena perhitungannya tepat, yakni saham emiten X turun, adapun risikonya dari short selling sendiri akan berubah drastis jika perhitungan salah, yakni saham emiten X ternyata malah naik, karena trader A ini harus mengeluarkan uang lebih lagi untuk membeli saham emiten X. Nah, lalu mengapa diharamkan oleh DSN MUI? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 80 tahun 2011, transaksi short selling termasuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah karena termasuk ke dalam bai al-ma'dum. Artinya, short selling merupakan suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga yang tinggi dengan harapan akan membeli kembali saat harga turun. Oleh karenanya, transaksi saham secara short selling haram hukumnya, termasuk untuk saham yang masuk ke dalam kategori syariah. Ketua DSN MUI bidang pasar modal syariah ini
Iggy Haahsian ini mengatakan meskipun bertransaksi saham secara short selling, hukumnya adalah haram. Namun pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melarang saham-saham tertentu ditransaksikan secara short sell. Ya, tak hanya short selling, DSN MUI juga melarang investor syariah untuk bertransaksi pada saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus atau full call auction BI. Waduh, mengapa dilarang dan apa itu FCA? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, full periodic call auction atau dapat disebut sebagai full call auction atau FCA adalah perdagangan dengan permintaan dan penawaran harga yang cocok pada jam tertentu dan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Ini berbeda dengan perdagangan reguler yang langsung atau berlangsung sepanjang jam kerja bursa. Periodic call auction adalah mekanisme perdagangan dengan kuota bid dan ask yang akan match pada jam tertentu begitu, serta pembentukan harga ini diambil dari lantai dengan volume match terbesar antara bid dan juga offernya. Nah, mekanisme ini memungkinkan seluruh saham pada papan pemantauan khusus dapat diperdagangkan sampai dengan harga minimum ini Rp1 saja. Auto rejection untuk saham dengan harga Rp1 sampai dengan Rp10 yakni adalah sebesar 10%. Nah, sedangkan untuk harganya begitu ya, untuk saham yang di atas 10%, Rp10 adalah 10% begitu. Nah, sebelum periodic call auction hanya berlaku pada emiten yang masuk salah satu kriteria pemantauan khusus, yaitu emiten dengan likuiditas perdagangan rendah. Adapun kebijakan papan pemantauan khusus ini sudah disosialisasikan kepada berbagai pihak serta diimplementasikan dalam 2 tahap, yaitu yang tahap pertama atau hybrid adalah sejak 12 Juni 2023 dan untuk tahap kedua atau tahap FCA adalah pada 25 Maret 2024 yang lalu. Nah, lantas emiten apa sajakah yang telah masuk ke dalam FCA? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, contoh pertama ini adalah saham dari PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN. Sebelumnya, BREN ini masuk ke FCA. BREN ini sempat menjadi saham yang paling bernilai di bursa dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp1.500 triliun. Nah, namun brand ini karena terkena suspensi lebih dari sehari pada 27 hingga 28 Mei yang lalu menyebabkan saham perusahaan ini harus rela diperdagangkan dengan sistem FCA. Nah, 15 hari berlalu sejak emiten ini masuk FCA dan kapitalisasi pasar sudah menguap lebih dari Rp400 triliun. Akan tetapi pada Kamis malam 20 Juni 2024, saham BREN akhirnya keluar dari papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia. Dan itu berarti saham BREN tidak lagi ditransaksikan dengan mekanisme lelang berkala secara penuh atau FCA. BREN juga akan kembali ke papan utama BI dan mulai efektif pada perdagangan hari ini yakni 21 Juni 2024. Selain BREN, berikutnya ada pula emiten telekomunikasi PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN yang kemungkinan besar bakal keluar dari FCA setelah dirilisnya aturan revisi. Sebelumnya, FREN ini masuk ke dalam pemantauan khusus karena memenuhi kriteria 1 yang artinya harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp51 per saham. Untuk keluar dari aturan tersebut, FREN diharuskan memenuhi ketentuan sudah keluar dari harga Rp51 per saham. Tetapi setelah aturan direvisi, perusahaan yang masuk di kriteria ini juga disertai dengan likuiditas yang rendah. Tetapi dalam hal ini, FREN ini merupakan saham yang liquid begitu. Kemudian jadi ada potensi agar FREN ini bisa keluar dari FCA. Nah, kemudian BI juga memasukkan saham PT Solare RCR Energy Tbk atau SOLA kode emitennya ke papan pemantauan khusus efektif sejak 12 Juni 2024. Padahal Solar RCR ini baru mencatatkan atau listing sahamnya di BI per 8 Mei 2024 yang artinya saham ini baru listing sekitar 1 bulan. BI juga memasukkan saham SOLA ke papan pemantauan khusus sehingga diperdagangkan dengan mekanisme FCA lantaran memenuhi kriteria 10, yakni dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Saham SOLA juga anjlok 8,11%, mentok auto rejection bawah atau ARB ke Rp31 pada perdagangan kemarin. Ya, lantas apa yang menyebabkan dilarangnya investor syariah bertransaksi FCA? Kita akan bahas pada slide berikutnya.
Ya, DSN MUI menyatakan bahwa para investor yang menganut prinsip investasi syariah perlu menghindari saham-saham papan pemantauan khusus atau full call auction. Ketua DSN MUI bidang pasar modal syariah Igi Ahsian ini mengatakan bahwa perdagangan dengan skema full call auction dianggap penuh spekulasi karena bid dan offer yang tertutup, sehingga investor perlu menebak-nebak dalam menentukan harga transaksi sahamnya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan bahwa sejatinya mekanisme jual beli secara lelang atau auction menurut praktik Bai Al-Muzayadah boleh dilakukan. Namun papan pemantauan khusus FCA menjadi suatu hal yang berbeda karena penentuan harga dalam lelang dilakukan secara tertutup dan syarat akan unsur spekulatif. Sejauh ini belum ada fatwa MUI yang mengatur perdagangan saham di papan pemantauan khusus FCA. Mengingat BLI tersebut juga baru disahkan oleh BI pada 25 Maret yang lalu. Namun MUI tetap tegas melarang investor syariah bertransaksi saham di papan pemantauan khusus full call auction karena mekanismenya yang berbeda dengan lelang pada umumnya. Ya pemirsa, pilihan jatuh ke tangan Anda, apakah Anda akan tetap melakukan transaksi short selling dan juga FCA?